Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ini kita sudah Siang. kedatangan salah satu peserta SKPP tingkat menengah, Oh, Mbak iya. Weni ya, Iya. Mbak Weni Widyawati. Iya. Mbak Weni Oke, betul Widyawati. sekali. Tapi kayaknya kita biar lebih akrab kita panggil nama saja Panggil ya. nama saja. Weni aja. Weni jadi saja ya. lebih akrab lah ya. Biar lebih akrab ya. Kalau Mbak terkesan lebih tua. Weni, mungkin sebelum kita panjang kali lebar membahas apa yang kita ingin sampaikan, Oke. gimana kalau kita Weni perkenalkan diri dulu, dari mana, kemudian mau kemana, Oh. ya, Oke, sebelumnya langsung aja ya. ya langsung saja. Nama panjangnya Weni Widyawati, biasa dipanggil Weni, Wen, ya terserah We gitu. Asal jangan dia ya. Ya, sejangan Y. Asal instansi dari IMM Kabupaten Pasir. Imawati berarti. Iya, Imawati. Imawati. Khasnya di organisasi dipanggil Imawati. Imawati. Mungkin pengalamannya bisa diceritakan, mungkin pengalaman dari pengawas ataupun dari penyelenggara, siapa tahu pernah mengikuti begitu sebelum melangkah ke SKPP, Mbak Weni. Oke, di tahun 2018 saya pernah menjadi pengawas TPS. Pengawas TPS. Iya, dan itu pertama kali saya menjadi pengawas TPS itu di Kecamatan Muara Komam, khususnya di kelurahan saya. Wih, TPS 3. Cukup jauh ya. Iya, sesuai domisili saya tempat tinggal. Oh, domisilinya dari sana ya? Iya, domisilinya sebelumnya tinggal di sana kan. Sebelum ke sini. Oh, berarti di sini tuh hanya kuliah dulu awalnya ya? Iya, hanya kuliah. Hanya kuliah. Iya. Jadi mungkin pas kuliah itu sudah baru mengenal daerah pengawasan dan penyelenggara mungkin gitu. Ya baru-barunya mengenal lah, baru-barunya hanya rasa ingin tahunya masih haus lah ya. Masih haus ya. Iya. Ngomong-ngomong Mbak Weni, panggil Mbak lagi kan? Panggil Weni aja, Ya. Wen. Oke, Weni, saya agak kurang terbiasa panggil nama sebenarnya. Tapi kalau memang mau lebih akrab kan memang harus panggil nama ya. Iya, harus lebih Panggil itulah. nama. Weni, mungkin kita, saya juga kan ini sebagai kader ya, kita sama-sama kemarin Iya, ya kita berangkat sama-sama ya, kan, ya. Oke. mewakilkan Kabupaten Pasir di tingkat menengah. Nah, mungkin bisa diceritakan sedikit gimana pengalamannya mengikuti SKPP tingkat dasar sampai kemudian tingkat menengah. Luar biasa sekali bisa tembus sampai tingkat menengah. Apalagi mungkin nanti ini kan masih seleksi tingkat nasional ya. Iya, Semoga betul saja bisa diloloskan kan Iya, amin. sebagai partisipasi wanita. Oh, betul sekali. Oke, dari tingkat mendasar, pada saat itu pengalamannya luar biasa sih. Saya rasa yang tadinya itu saya memang tidak tahu apa-apa, kita jadi tahu gitu. Apa sih fungsi sebenarnya yang tadinya SKPP itu apa gitu. Jadi kita dijelaskan di dasarnya ini. Jadi dengan terkaitnya dengan jurusan apa yang saya miliki, jurusan pertanian. Oh, Mbak Weni pertanian ya? Iya, Oh. saya lulusan sarjana pertanian dan saya masuk ke SKPP itu pas saya mengikuti lebih dominan ke hukum. Ke hukum, Ya. betul, ke hukum. Iya, benar sekali. Jadi banyaklah wawasan dan ilmu yang saya dapat itu sangat banyak, apalagi di tingkat menengah lebih didalami lagi, dasar yang ada materi yang di dasar itu lebih didalami lagi. Upgrading dia. Dia upgrade Ya, lagi di-upgrade hasil dari tingkat dasar sesuai kemarin. porsinya ya. Iya, betul sekali. Dari dasar yang kemudian, tapi di dasar itu cukup seru ternyata kemarin ya. Oh, seru sekali. Seru ya. Seru sekali, banyak sekali teman-teman itu yang sangat kritis. Sangat kritis. Dan walaupun ada yang berbicara tidak mendasar, Uh-uh. ada yang mendasar, ya tapi kita sama-sama tahu lah. Sama ya, karena memang kondisi pada saat Kondisi. itu banyak pesertanya. Iya, banyak peserta. Kisaran 100 lebih ya untuk dasar kemarin itu. Ya, Hampir 100 lebih. hampir 100 lebih. Nah, kalau di tingkat menengah itu sendiri mungkin bisa diceritakan, nggak usah panjang kali lebar, singkat aja biar kita tahu bareng kan. Kita tahu ya. Apa tadi? Boleh diulangin? Tingkat menengahnya. Tingkat menengah pengalamannya. Pengalamannya mungkin apa agendanya sih di tingkat menengah? Kalau tingkat dasar kan kita cukup tahu sudah kan. Iya, di tingkat menengah kemarin dan tempatnya di Swiss Bell Hotel Balikpapan. Luar biasa jauh-jauh sampai merantau ke Swiss Bell ya. Iya, betul sekali. Itu kan kita lewat darat laut ya. Iya, bagaikan Ninja Hattori. Jadi pengalaman yang diambil di sana tuh lebih luar biasa lagi. Hal yang
di luar dugaan saya lah ya sebagai seorang wanita, belajar untuk wanita itu kan nggak perlu belajarnya katanya kalau sudah lulus cukup sampai sini aja, enggak. Iya, Kalau apalagi bagi saya ada bahasa kan Iya. perempuan itu cukup di kasur, di sumur dan di dapur. di dapur. Ah, Jadi kita harus tetap sebagai wanita adalah harus tetap upgrading, bahwasannya wanita itu nanti apabila sudah berumah tangga dia menjadi sekolah dasar pertama untuk anaknya. wah, luar biasa. Berarti ini sebagai pengawas partisipatif juga di rumah itu sebagai pengawas untuk anak dan suami ya. Begitu ya, kurang begitulah lebih. ya kurang lebihnya. Kurang untuk lebihnya ya. pengalamannya, iya. Jadi luar biasa pengalamannya ya, banyak. Di Banyak sana sekali tuh. ilmu yang didapat. Ilmu Salah yang satunya didapat. pelajaran hukum-hukum yang dari teman-teman di sana tuh sudah sedikit menguasai atau banyak menguasai. Iya. Bisa kita pelajari lagi, kita bertanya dengan yang lebih tahu. Apalagi notabene ya pemuda semua pada saat itu ya. Ya, rata-rata saya Pemuda rasa semua. Pemuda semua. Artinya peran pemuda itu cukup penting ternyata. Apalagi mungkin di tingkat pengawasan itu dibutuhkan sekali. Nah, Mbak Weni kira-kira dari sekian banyaknya peserta di dasar, kemudian menengah yang mengkerucut jadi sisa berapa kemarin itu ya? 28 orang ya. 28 tapi satu tidak Iya. hadir karena berhalangan. 28 orang ini kan hampir bukan hampir tetapi memang pemuda semua. Iya, pemuda nah, semua. pemuda semua, pemuda yang siap untuk membawa perubahan demokrasi bahasanya Iya, begitu kan demokrasi ke depannya. ke depannya. Nah, Mbak Weni kira-kira punya gambaran nggak kenapa pemuda yang diambil di SKPP itu? Oke, kenapa pemuda yang diambil? Kalau melihat dari segi umumnya, pemuda itu sendiri kan memiliki peran pentingnya. Mereka itu salah satu dasar adalah kritis, Betul. memiliki ide, gagasan, kreatifnya pemuda itu masih jalan. Masih jalan. Bukan berarti dia juga bukan stagnan, tapi memang betul-betul jalan kritis nalar dan idenya. Jadi salah satu pemuda itu kenapa harus terlibat? Karena pemuda bisa sebagai controlling, mengawasi juga kan, Mengawasi. kontrol, mengamati. Mengawasi. Jadi dari gimana itu ya bahasanya? Intinya mereka bisa menjadi leader untuk mengontrol bahwasannya kalau bukan dia siapa lagi kan? Iya, betul. Kemudian ada bahasa mungkin anak organisasi itu pasti paham, agen of change, agen Iya, perubahan. agen perubahan, Nah, betul itu. Agen of control. Iya, agen pengawasan. Mungkin dari sisi itu kita bisa lihat berarti peran pemuda itu luar biasa ya. Iya, sangat luar penting. biasa, sangat penting sekali. Iya. Nah, menurut Mbak Weni itu Panggil Weni aja, Oh, Weni. iya, panggil Weni aja ya Jangan tadi. membatasi antara kita. ya jadi menurut Weni selain tadi itu perannya pemuda ini kan ternyata luar biasa. Nah, hari ini kan kita peran pemuda di tingkat pengawasan itu kita bisa lihat sendiri masih kurang dan masih banyak yang ketika menjadi pengawas ataupun penyelenggara itu yang dicari hanya cuan. Nah, tanggapannya Mbak Weni menurut itu gimana sih? Gimana ya? Saya rasa itu mungkin gak semua ya. Ya. Intinya 10% dari 100%. 10% memang ada yang bekerja itu apabila tidak ada cuan, maka tidak akan bekerja. Jadi dalam pengawasan kalau hanya mereka inginkan itu adalah cuan, saya rasa fungsi pertama dari tadi pengawas itu udah hilang ya, udah lepas. Jadi Iya. lebih ke material. Lebih ke material. Iya, lebih ke material. Itu saya rasa memang dari pikiran mereka itu tidak mendalami apa sih fungsi pemuda itu, saya rasa. Jadi harapannya mungkin ya ke depan ya. Iya, harapan ke depannya. Dengan hadirnya juga SKPP, Mbak Weni juga salah satu peserta begitu Iya, ya. salah satu peserta. Bisa kemudian memberikan sebagai partnernya Bawaslu ya. Iya, bisalah harapannya. Atau istri sahnya Bawaslu untuk kemudian membantu ikut mensosialisasikan begitu ya. Iya. Mensosialisasikan bagaimana peran pemuda. Selain ini mungkin nanti harapannya. Nah, Mbak Weni sendiri bisa dijelaskan mungkin sedikit bagaimana sih mungkin nanti ke depannya. Kini kan sebentar lagi masuk tahapan ya. Iya, masuk tahapan. Kita pemuda mengambil peran untuk di daerah tahapan yang akan 2022 yang akan sebentar lagi kita akan sambut. Oh, oke. Sebagai pemuda ya, intinya kita tetap harus mengikuti
alurnya zaman ya. Alurnya Jangan zaman. kita harus ketinggalan di belakang, tapi kita juga harus bisa mengikuti. Tadi bilangnya ada tahapan sebentar lagi kan. Kita juga harus tahu nih sudah sampai mana tahapan itu berjalan. Kita harus lebih saling mencari tahu, bertanya, lalu apa sih tindak lanjutnya kita sebagai pemuda ini, apa sih yang harus kita lakukan. Kita punya schedule ke depan. Punya schedule ke depan, Iya, betul. benar. Punya schedule ke depan, jadi tahu perannya. Jadi tahu perannya sebagai pemuda. pemuda, bukan stagnan. Oh, aku gini aja. Oh, aku gini aja. Apa sih aku gilanya? Iya, tapi ini kan sekarang kan banyak tuh pemuda yang masih pragmatis ya. Ya, pragmatis. Tanda kutip pragmatis. Iya. Nah kan dari Mbak Weni sendiri mungkin sudah paham ya gimana kondisinya. Memang tiap daerah itu pasti nggak bisa dilepas dari itu. Iya, betul sekali. Pasti ada. Ada. Iya. Jadi Mbak Weni pingin berperan aktif, tapi saya rasa Mbak Weni ini luar biasa sekali. Dan harapannya juga selain aktif di pengawasan juga maksudnya aktif untuk secara umum, tetapi menghimbau kepada wanita juga Iya, ya. wanita juga, bahwasannya kita bukan hanya sekedar di rumah tahu bermake up dan segala macam, bukan itu sih konsistensinya sebagai seorang perempuan. Kita oke di rumah, kita juga harus oke di luar. Kita harus bisa mengimbangi. Mengimbangi Iya, keduanya ya. betul. Jadi perempuan asal jangan boleh menjadi perempuan yang melawan, tetapi dalam hal yang lain ya. Iya. Jangan ketika di rumah ya nurut juga sama Iya, suami gitu ya. iya. Kita tahu menempatkan diri. Betul. Tapi Mbak Weni sudah sudah Menikah? Ya. Alhamdulillah sudah. Tapi luar biasa, Mbak Weni sudah menikah, kemudian aktif masih di dunia yang masih bisa dibilang ruang organisasi karena. Iya. Nah, Mbak Weni, tadi kan kita bicara tentang pemuda kan. Iya, betul. Nah, di Bawaslu kemarin tingkat menengah itu ada salah satu yang dibentuk. Mungkin Mbak Weni ingat mungkin apa yang dibentuk Bawaslu itu? Dibentuk pada saat terakhir Iya, atau saat- RTL-nya? RTL terakhir. Oke. Kemarin pada saat penutupan kita diarahkan untuk membuat RTL, rencana tindak lanjutnya, yaitu pembentukan sebuah komunitas. Komunitas. Iya, komunitas komunitas. untuk pemuda. Iya, komunitas untuk pemuda alumni SKPP. Ya. Oke, dan kemarin itu kita juga sebelum itu terbentuknya komunitas, kita juga ada pemilihan Pemilihan ya. pemilihan tema yang sesuai dengan apa sih yang cocok untuk komunitas kita. Dan yang terpilih itu adalah Resantip. Resantip. Apaan tuh? Resantip itu relawan Tanggap bencana lain. Relawan pengawas. Kaltim intinya. Iya, ada kaltimnya. Ada kan? kaltimnya. Mohon maaf jika saya salah ya. Ya, kita ini manusia Ya, kan. kitanya manusia. Kadang juga lupa-lupa ya, Iya. manusiawi. Jadi harapannya juga fungsinya sebagai pemuda yang mengawasi. Iya, betul. Itu harapan kedepannya dari Bawaslu kemarin. Kemudian cukup besar sekali harapannya ya. Nah, kita nih udah panjang lebar nih Mbak Weni. Iya. Tentang pemuda tadi, kemudian mungkin dari Mbak Weni ada tambahan untuk harapan semangat Untuk pemuda untuk dan wanita. pemuda ya. dan wanita, terkhusus wanita karena Mbak Weni sendiri Adalah seorang wanita. oh ya Wonder Woman. Wonder Woman. Betul. Oke, harapannya ya sebagai seorang pemuda satu sih. Dan itu juga untuk diri saya sendiri. Banyakin literasi. Jadi ketika berbicara ada dasar. Ada dasar. Satu itu, dan yang kedua belajar membuka pikiran. Membuka pikiran. Jangan stagnan hanya stagnan ingin pikiran kita saja yang dipakai, tapi kita juga harus bisa membuka pikiran yang lebih besar. Tapi ini untuk menyeluruh ya pemuda Menyeluruh ya. ya pemuda. Itu Bukan untuk harapan saya sih. bukan untuk mengerucut ke salah satu orang. Bukan. Tapi rata-rata pemuda hanya ingin pemikirannya saja yang dipakai. Sebenarnya kalau kita lebih terbuka lagi, itu kalau kita kolaborasikan pasti sangat perfect lah ibaratnya kan. Itu kan secara umum ya. Kalau Iya. harapannya secara peran pemuda di pengawasan ataupun di penyelenggara, mungkin ada harapannya dari Mbak Weni yang bisa disampaikan. Oh, satu aja mungkin ya saya.
di penyelenggara, salah satunya pengawasan ya. Ikuti alur sampai mana sudah itu tahapan pengawasan. Jadi kita itu nggak ketinggalan atau gaptek gitu loh. Salah satunya saya juga ya, lebih ke aktif lah. Artinya agar lebih produktif, ikut untuk mengawasi. Iya betul itu. Dari sekarang kita sudah bisa mengawasi. Betul. Mengawasi dari segala sektor. Iya. Apalagi kan yang paling rawan itu ya untuk pemuda biasanya pemilih pemula ya. Iya, itu sangat-sangat. Yang rawan itu kalau tidak paham daerah pengawasan kemudian money politik. Wah. Ya, itu yang harapannya bisa mengkerucut dan berkurang ya. Iya, harapannya kalau memang money politik sulit ya, sulit sekali dilacak ya. Apalagi kalau sasarannya itu terhadap pemilih pemula, mereka belum terlalu paham. Bukan berarti nggak paham, tapi belum terlalu paham. Sekarang kalau memilih kan lebih banyak partisipasi itu memilih karena ada cuan. Ya. Bahasanya cuan ya, kita bahasa kerennya cuan ya. Bahasa kekinian. Bahasa kekiniannya cuan. Kalau orang dulu kan bilang money. Kalau kita sekarang kita bahas cuan. Karena generasi 90-an itu lebih asik. Iya, ternyata. lebih asik. Dan sekarang yang kita lihat memang partisipasi tinggi memilih itu karena memang ada itu. Dan sasarannya rata-rata pemilih pemula. Mereka tidak ngerti, aku milih aja kok besok aku nggak golput. Oke, memang tidak golput, tapi mereka memilih tidak berdasarkan visi dan misi calon yang akan dipilih. Nah, oke. Jadi ibarat itu selain kita sebagai pemuda yang aktif, produktif, kita juga punya peran kemudian untuk selalu memberikan edukasi. Iya, salah satunya benar, mungkin salah satunya. lewat SKPP, Ya, SKPP dan kader SKPP yang setelah pasca SKPP itu memberikan edukasi kepada para pemuda dan masyarakat gitu ya. Iya, salah satunya lingkup kecil dulu organisasi kita. Oke. Oke. Mungkin ada sebelum kita tutup ini kan ternyata sudah luar biasa sekali saya. Ada nggak close statementnya dari Mbak Weni untuk daerah pemuda kemudian pengawasan? Oke, mungkin daerah pemuda aja kali ya. Iya. Oke. Closing statementnya, jadilah pemuda yang aktif, selalu membuka pikiran, dan jadilah pemuda yang selalu mencari pengalaman dan bisa diterapkan. Oke, luar biasa sekali Mbak Weni. Saya ada satu Apa itu? yel-yel dari komunitas. Ada iya, yel-yel yang ada. tadi nggak sempat saya tanya Nggak ya. sempat ya. Ya. Jadi kami kemarin sempat membuat yel-yel resantip, Oh. awasi. Oke, mungkin bisa bareng ya. Iya, oke. Biar Mbak Weni sebagai seorang wanita yang Oke. Wonder Woman kan Iya. yang mengarahkan. Oke, kita mulai Mbak Weni. Oke. Lanjut. Silakan. Santip gimana? Resantip, Awasi. Luar biasa sekali Oke. Mbak Weni. Terima kasih Mbak Weni ya sudah Oke, sama-sama. hadir kemudian memberikan ilmunya. Mungkin lain waktu kita bisa ngobrol-ngobrol santai lagi ya. lebih intens lah ya lebih intens pembahasan ya. tentang pemuda. Oke, terima sip. kasih Mbak Terima Weni. kasih, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.